Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kita kembali di hari Minggu yang indah ini. Kita akan terus menyempatkan diri untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan manusia baik sekarang maupun di dimensi yang akan datang tentunya. Oke. Nah, teman-teman, belakangan itu saya kalau Anda yang ketinggalan wisdom sebelumnya, jadi teman-teman boleh klik I yang di atas atau huruf tanda seru ya di sebelah kanan atas. Jadi teman-teman bisa menonton wisdom sebelumnya. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik oleh karena belakangan saya terus melihat fenomena perubahan zaman dan kita melihat tingkah laku manusia ya yang semakin unik gitu kan. Dan kemudian hari ini saya juga akan mengajak kita merenungkan hal-hal yang sangat menarik di dalam kehidupan ini, terutama menyangkut hal-hal spiritual, ya kan. Jadi kita kalau melihat selama ini video-video saya sebelumnya, saya selalu banyak berbicara tentang pencipta ketuhanan. Kalau berbicara tentang pencipta, tentang ketuhanan, tentu kita berbicara akhir daripada tujuan tentunya kan ya. Nah, sehingga kalau kita bicara Tuhan, hanya ada dua kan yang kita capai kan pada akhir hayat hidup kita di dunia ini. Jadi neraka atau surga. Jadi saat ini kita hanya ada dua pilihan selama kita masih dikasih kesempatan oleh pencipta untuk memilih begitu. Nah, tentu ada orang mengatakan hidup ini adalah pilihan ya benar ya. Selama kita diberi kesempatan untuk memilih, itulah tampaknya di dunia selama kita masih hidup, masih bernafas. Tapi kalau ketika kita sudah menuju kuburan, kita tidak ada kesempatan untuk memilih lagi. Ya, Anda mau masuk ke neraka atau Anda akan masuk surga, karena peluang yang diberikan oleh pencipta hanya selama kita di dunia ini. Oleh sebab itu, teman-teman, jika salah memilih, habislah sudah gitu loh kan. Nah, jangan berpikir bahwa ada orang berpikir kalau ya hidup ini kalau sudah mati ya semuanya sirna, nggak ada apa-apa. Enak benar ya kalau begitu, orang berbuat jahat seenaknya, macam-macam, mati nggak ada tanggung jawabnya dong, ya kan? Nah, tentu tidak seperti itu ya, saya percaya itu. Oke. Nah, dari mana kita tahu tidak seperti itu? Oleh karena ya bahwa di dalam setiap hati manusia itu Tuhan sudah menaruh sebuah hukum, yaitu di dalam hati nurani kita. Oleh itu sebabnya teman-teman, ketika kita misalnya mengambil sesuatu, mencuri, maling, meskipun yang pemiliknya tidak tahu, tapi sebenarnya di dalam diri kita itu sudah merasa berdosa. Kita sudah merasa tidak enak, tidak nyaman ya. Kalau kita berbuat kejahatan atau apapun ya, bahkan kalau kita suka misal berbohong ya, membenci, meskipun orang lain tidak tahu, manusia tidak tahu kita berbohong, namun sebetulnya di dalam diri kita sudah merasa bersalah. Kenapa? Karena hukum Tuhan ada di dalam setiap hati nurani manusia. Oke, itu buktinya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Nah, kembali kita berbicara bahwa kalau kita bicara Tuhan, tentu kembali kepada tadi, kita bicara tujuan akhir daripada itu ya. Jadi menuju kemana? Menuju surga. Saya selalu ditanya, surga itu seperti apa sih gitu ya. Nah, oleh karena manusia pada akhirnya itu atau pada umumnya selalu berpikir bahwa kecenderungan manusia itu akan masuk neraka. Ya, itu tidak salah teman-teman ya, tidak salah. Oleh karena apa? Oleh karena ada perkataan wisdom yang mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan atau pencipta. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada seorang pun, entah jabatan apapun ya, entah dia jabatan mengatakan dirinya orang suci, itu kan mengatakan dirinya ya. Tapi kan di dalam satu kitab wisdom mengatakan bahwa semua orang
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya. Nah, oleh karena jangan berpikir berdosa itu kalau kita maling ketahuan, itu baru berdosa, ya kan? Sebenarnya di dalam pikiran-pikiran kita berpikir macam-macam, membenci, iri hati dan lain sebagainya, itu sudah berdosa. Ya, mana mungkin manusia tidak berdosa, ya kan, ya? Minggu lalu saya katakan bahwa kitab Musa mengatakan kecenderungan hati manusia itu adalah jahat adanya. Oke. Nah, oleh sebab itu, ya, kecenderungan manusia berpikir bahwa dia akan ke neraka, itu wajar gitu loh kan, karena dia merasa bahwa ya memang kita manusia berdosa harusnya menuju sana, ya kan, ya. Karena ada istilah mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu kematian di dalam neraka, kematian kekekalan, kematian selama-lamanya abadi itu kan. Nah, itu yang sangat menderita gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang surga. Nah, bagaimana kondisi saya itu tanya, surga itu seperti apa sih gitu kan? Apakah dia bilang nanti kita kalau sampai di surga kita masih kenal istri kita dan sebagainya. Nah, tentu ya jelas mengatakan bahwa surga itu sudah tidak berbicara tentang masalah kawin mengawini lagi sebetulnya, ya, karena surga itu berbicara tentang sebuah hubungan relasi bersama pencipta itu jauh lebih indah daripada kita hanya berpikir tentang apa, ya, tentang romantika, ya. Kita menikmati hadirat Tuhan, bisa bersama-sama dengan pencipta, itu sudah luar biasa itu, karena dia sumber segala-galanya. Oke, namun saya memberikan gambaran sedikit, ya, dari sebuah kitab yang saya baca. Saya akan bacain, ya. Jadi gambaran sedikit saja, ini sedikit saja, tentu itu adalah tak terhingga, ya kan, ya, keindahan di surga. Nah, ini menggambarkan sedikit saja, saya akan bacakan, ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, ini tentang kondisi surga, ya. Di tengah-tengah manusia, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Oh ya, benar, ya. Saya ulang aja deh, ya, biar ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, itu adalah takhta Allah pencipta, ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia maksudnya Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Ini berbicara tentang nanti akhir, ya, di mana manusia, ya, yang percaya sama Tuhan itu ada bersama-sama dengan pencipta. Dan ia, maksudnya Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti di surga tidak ada tangisan ratapan lagi, ada kesedihan lagi. Saya lanjut, ya. Dan maut tidak akan ada lagi tuh, ya. Tidak akan ada kematian maksudnya, ya. Tidak akan ada lagi perkabungan. Betul kan? Tidak ada kematian, tidak ada perkabungan. Atau ratap tangis, ya, karena tidak ada penderitaan, ya, tidak ada duka atau duka cita, ya kan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu ketika kita diterima oleh Tuhan sebagai umatnya. Maka semua penderitaan, ratapan, tangisan, ketakutan, apa yang kita alami di dunia tidak ada lagi, dihapus oleh Tuhan pencipta itu sendiri. Saya lanjut, ya. Ia yang duduk, maksudnya Tuhan yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Coba, ya, yang kita selama ini alami, hidup ini ada banyak penderitaan dan sebagainya, itu sudah diubah menjadi baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu Tuhan ngomong, segala sesuatu ini adalah tepat dan benar. Lalu dilanjutkan, firman-Nya lagi kepadaku. Ini berbicara, ya, seseorang yang menerima firman daripada Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, ya, berkata, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, Tuhan ini mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Apa artinya? Ini adalah bahasa Yunani. Alfa itu adalah huruf awal, Omega adalah huruf akhir. Jadi dia mengatakan artinya, akulah yang awal dan yang akhir.
Jadi maksudnya dia bukan diciptakan, tapi ini dia adalah pencipta. Dia memulai segala sesuatu dan di akhir segala sesuatu juga dia, ya. Jadi oleh karena dia yang pembuatnya, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, menarik ya kalau kita. Ini gambaran sekilas ya daripada firman Tuhan yang diwahyukan kepada seorang rasul. Ini gambarannya teman-teman ya tentang keberadaan surga. Jadi kalau di neraka, itu banyak orang sudah tahu lah bagaimana penderitaannya. Saya tidak perlu sebut itu neraka, tapi surga ini gambaran. Ini baru sekilas ya, tentu bukan. Akan banyak hal-hal yang indah di sana. Bahkan kalau kita baca terus dikatakan bahwa surga itu jalannya lantai terbuat dari emas ya. Kemudian gerbang-gerbangnya dari mutiara-mutiara yang indah dan mahal-mahal ya. Sehingga itu menggambarkan suasana di sana tidak ada dokter karena nggak ada orang sakit, jelas. Ya kan? Di sana tentu tidak ada rumah sakit ya. Kemudian di sana ya Anda jual pedagang emas gold yang nggak laku karena jalan-jalannya udah Tuhan siapkan dari emas murni begitu. Oke, jadi teman-teman, ayolah ya, pikirkan baik-baik, tentukan hidupmu selama masih hidup ini mau kemana, ya kan? Kau memilih. Ada orang mengatakan engkau memilih jalan yang sempit atau jalan yang lebar, ya kan? Kalau jalan yang sempit berarti menuju ke surga, artinya sangat sedikit orang lewati. Atau Anda jalan yang lebar yang gampang ya, semua kecemplung ke neraka nanti gitu kan ya. Oke, ya. Jadi wisdom yang pendek ini semoga mengingatkan kita yang bermanfaat ya. Meskipun beberapa waktu lalu ada teman saya ngomong, lu bagaimana bicara surga-surga ya kan? Siapa yang ini ya kan, yang mengantarmu, yang kok lu bisa percaya begitu saja? Itu kan semua dari kertas ya, seperti yang saya baca dari kertas. Ya, saya bilang segala sesuatu kita bisa tahu dari masa lalu, sejarah itu juga dari kertas, saya bilang begitu. Ya. Nah, bagaimana kita percaya kalau zaman dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan sebagainya? Itu dari mana? Kita bukan lahir pada zaman itu. Dari kertas kan? Apakah berarti dari kertas itu selalu bohong atau tidak bisa dipegang? Ya kan, kita bisa ke luar negeri, kita bisa masuk ke negara tertentu, misalnya kita bisa pergi ke Cina, ke Amerika, ke Eropa. Itu kan kita bisa yakin kita diterima di sana. Itu karena sebuah kertas kan ya yang kita pegang, yaitu visa gitu loh, ya kan. Kalau enggak, bukan karena itu kan kita enggak bisa ya kan, atau kita masih ragu dapat visa ini benar nggak kan hidup kita jadi nggak jelas ya. Nah, tetapi tentu yang membuat kertas itu harus orang yang berotoritas, yang berwenang ya kan. Artinya yang mengeluarkan visa itu kan tentu yang sudah berwenang, sehingga kita yakin ketika kita terima kertas itu kita pasti akan sampai ke negara yang kita tuju. Sama teman-teman ya kan, Anda harus cari kertas yang punya otoritas sehingga bisa membawa Anda dan menjamin Anda sampai ke surga nanti. Oke, salam wisdom buat kita semua.